podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Gimana, kalian udah mendengarkan kutipan dari Presiden Prabowo Subianto? Nah, emang nih di What's Trending kali ini, Lea itu mau bahas terkait maafkan koruptor. Sebuah seruan atau ajakan kepada koruptor untuk mengembalikan uang sudah dicuri itu viral di media sosial. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Ada yang setuju atau mendukung nggak nih? Melansir laman Kemenq, korupsi itu diibaratkan sel-sel kanker mematikan yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya nggak main-main. Korupsi merusak fondasi ekonomi, melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan, menghancurkan keadilan sosial, sampai menurunkan kepercayaan publik. Apa iya bisa dimaafkan? Ya, kalau soal uang yang sudah dicuri mah kudu balik dong. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, kita simak dulu ya komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar @iwan_xx. Tuh dengerin, gimana kurang enak, koruptor dimaafin, pecandu direhab. @hemavixx. Emang maling mau ngaku. @kangsurxx. Mana ada sih koruptor itu tobat Pak Presiden? Koruptor itu akan berhenti korupsi kalau peluang untuk melakukan korupsinya ditutup dengan rapat. Dan itu sulit selama masih ngurusin uang negara. Mendingan langsung ditangkap dan dihukum berat aja. Ayo Pak Presiden segerakan. @wasaxx. Bisa-bisa super mega koruptor makin banyak. Kalau ketahuan tinggal dikembalikan. Kalau gak ketahuan ya bawa kabur deh ke negara kakak tertua. Ini negara hukum bos. @roy1axx. Dikembalikan sekalian denda 1000 kali dari jumlah uang yang dikorupsi. Karena multiplier efeknya luar binasa. @karuniaxx. Jangan menunggu dikembalikan. Ambil saja lalu bawa ke pengadilan. @harryx. Aneh, harusnya tegakkan hukum yang adil. Apakah ini barisanmu Pak yang diperlakukan seperti ini? @akunxx. Mana ada maling ngaku, udah ketangkep aja banyak yang ngeles. Atau sebelum ketangkep main mata sama penegak hukum. Sudahlah. @8i9xx. Ya kali uang udah diambil sekian banyak terus dibalikin. Ya gak maulah, rugi dong. Yang terakhir komentar @akxx. Lebih baik sahkan UU perampasan aset daripada himbauan-himbauan kagak ada yang denger Pak. Presiden Prabowo Subianto meminta koruptor mengembalikan uang yang sudah mereka curi dengan sukarela. Sebagai imbalannya, koruptor ini akan diberikan kesempatan. Ya, dimaafkanlah ya. Nah, banyak nih yang kaget. Dikira pemerintah baru bakal makin galak ke koruptor, tapi nyatanya Dan ironinya lagi nih, itu dilontarkan pada saat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia merosot ke peringkat 115. Apa nih yang mesti kita cermati dari pernyataan Presiden dan bagaimana nih masa depan penanganan dan pencegahan korupsi di era pemerintahan baru ini? Wakil Ketua KPK periode 2015 sampai 2019, Saud Sitomorang, menilai pernyataan Presiden Prabowo bertentangan dengan aspek keadilan bagi masyarakat. Lantaran tidak seharusnya koruptor dimaafkan saat dia bisa mengembalikan uang yang dikorupsinya.
Aku mau minta tanggapannya dulu kali ya Pak terkait dengan pernyataan Prabowo nih Pak yang mengatakan kalau koruptor itu bisa diberi kesempatan kalau mereka mau mengembalikan uangnya dan tobat gitu Pak. Ya, hukum itu kan sebenarnya filosofinya itu akan aja perdebatan ya. Hukum itu tidak boleh dengan dendam, hukum itu harus lebih kepada pengampunan, hukum itu akan fokus kepada pencegahan, hukum itu akan lebih kepada memaafkan, atau katakanlah hukum itu pendekatan ekonomi, dikeluarin daripada dipenjarain ngasih makan sekian triliun, Iya. dikeluarin aja, kembaliin ke rumah, atau dia ikut nanam-nanam di food estate dan bla 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 bla. Semuanya itu juga bisa dijawab dengan teori yang lain. Makanya jangan bawa satu teori, nanti Anda jadi logical fallacy namanya itu. Jadi sesuatu itu ada teorinya itu. Anda mengelompokkan satu hal pada satu tempat saja gitu ya. Iya. Itu yang disebutnya bandwagon fallacy itu gitu. Anda sepertinya kayak kalau orang mengambil keputusan ini, orang pimpinan yang bilang gini kita ngikut gitu ya, karena dia menteri, karena dia umpamanya populer, atau karena dia presiden. Hukum tuh nggak begitu, logika kayak gitu harus dihadapi dengan persoalan yang lebih utama. Hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, Iya. coba deh, keadilannya di mana itu, kemanfaatannya di mana, kepastiannya gimana. Jadi sekali lagi akan ada saja pembenaran. Tapi yang jadi paling utama adalah kalau dia simultan antara pencegahan dan penindakannya. Jadi kalau itu sudah terjadi kemudian dimaafkan, nah kemudian gimana ke depannya? Ada nggak implikasinya? Kita kan tahu ya di negeri kita ini kan tidak ada yang sustainable di dalam memberantas korupsi. Sehingga kemudian pemaafan seperti itu dengan pendekatan yang ekonomi, yang penting uang udah dikembalikan. Pada bagian lain kan sudah ada tertulis di dalam undang-undangnya, mengembalikan uang aja itu belum tentu juga proses pidana yang tidak jalan. Apa dong filsafat hukum itu digunakan gitu. Jadi sekali lagi kita jangan panik ya memberantas korupsi itu, tenang aja, nggak perlu juga kita umpamanya untuk eye catching, popularity, nggak begitu memberantas korupsi. Kita 10 tahun ini udah ngalamin yang kayak begitu, itu jangan diulang lagi gitu loh. Kan kita juga udah ngalami statement-statement gitu, akhirnya korupsinya nggak henti-henti, indeks persepsi korupsinya makin turun karena datang dari banyak penilaian. Nggak mungkin juga membebasin orang itu kemudian indeks persepsi korupsi turun, malah berisiko jadi naik dong, benar nggak? Iya Pak. Iya. Nah, jadi makanya jangan panik memberantas korupsi itu, tenang-tenang aja. Yang penting Anda perintahkan semua manajemen yang tidak konflik of interest. Kemudian Anda transparan, akuntabel, jangan maksa-maksain sesuatu tanpa sesuatu filosofi yang kuat. Korupsi itu kan sesuatu yang sebenarnya dampaknya itu lebih banyak penderitaan rakyatnya daripada sekedar umpamanya maling ayam misalnya gitu Mbak. Dan bahkan kan Prabowo juga mengatakan bahwa mereka bisa dimaafkan dengan mengembalikan uang bahkan secara diam-diam gitu Pak, supaya nggak ketahuan gitu. Iya itu tadi makin ngaco lagi kan. Kan kata itu udah dibilang Anda memberantas korupsi harus transparan. Iya. Benar nggak? Iya. Anda pergi ke dunia mana aja, korupsi itu diberantas dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Kita mengerti karena beliau tuh sekarang jadi bapaknya bangsa Indonesia, memaafin kayak seperti anaknya deh. Di rumah tuh anaknya umpamanya 3 atau 10 atau berapa orang ya, 2 yang ngaco, yang 3 baik-baik gitu ya. Jadi itu kan menjadi pertanyaan kan? Jadi pertanyaan bahwa akhirnya pertanyaannya adalah, wah ini nggak adil dong, ya nggak? Iya. Oh kita nanti orang bilang kita baik-baik, hidup kita malah tersiksa, dia ngambilin uang negara, ngelencer sana sini, ya. Tapi kok hidupnya jadi begitu? Itu makanya jangan lagi diulang untuk pengertian yang saya bilang tadi itu, bahwa hukum itu harus bermanfaat, hukum itu harus pasti, hukum itu harus adil. Sekarang pertanyaannya, manfaatnya apa ini? Ayo, adil nggak ini? Bikin pasti nggak? Jadi makin tidak bermanfaat, makin tidak pasti, makin membuat ketidakadilan gitu loh. Jadi sekali lagi, oke, kita mengerti sebagai presiden, udah deh seperti yang saya bilang tadi kita maafin. Tapi sebenarnya itu lebih kepada berisiko. Risikonya menjadi semakin lebih besar dalam pemberantasan korupsi. Itu yang perlu kita ingatkan. Oke, Pak, mungkin tadi boleh Pak diingatkan Pak Prabowo terkait dengan dampak dari korupsi gitu Pak terhadap masyarakat.
Ya, itu yang harus kita pahami bahwa sebenarnya korupsi yang kompleks itu kan sudah kita lihat sendiri sejak reformasi. Coba deh lihat angka yang diberi oleh pemerintah untuk anggota DPR aja setiap tahun tuh nambah setiap periode, yang dari sekian menjadi sekian. Tapi apakah kemudian korupsinya berhenti? Nah, ini kan kita lihat kemarin yang lagi geledah di BI itu malah disebut-sebut ada kaitan dengan anggota-anggota legislatif, entah itu benar atau enggak. Saya nggak menganggap itu menjadi fakta, baru framing aja. Tapi dari cerita itu kita menyimpulkan bahwa makin banyak uang saja tidak menentukan orang berhenti korupsi, karena sistemnya yang harus kita benahin. Naik gaji juga belum tentu. Gaji pegawai negeri mah dari dulu naik terus, mana pernah gaji pegawai negeri turun. Tapi kan korupsinya nggak turun. Nggak sebanding 4 tahun naiknya dengan tingkat inflasi. Iya, whatever, pokoknya gajinya naik kan. Iya. Ya nggak? Paling nggak mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kan korupsinya nggak turun. Itu terbukti 10 tahun terakhir ini. Jadi sekali lagi kompleksitas itu harus dipahami. Jadi sebaiknya pakailah semua teori untuk mendekati anti korupsi ini. Jangan pakai satu teori saja. Seperti tadi itu, karena teori kita memandang seorang yang sangat wisdom gitu ya. Ya nggak bisa hanya begitu, ada teori lain juga yang disebutnya teori sosiologi, teori ekonomi, teori hukum yang membuat kita akhirnya dipertanyakan keadilannya. Ya itu memang kita perlu ingatkan untuk kemudian supaya memberantas korupsi itu tidak seperti roller coaster kayak begini, mau jelek gak jelek, gue jelek gak jelek gitu kan. Kita harus terus standby pelan-pelan gitu. Rakyatnya dididik terus, pencegahan jalan terus kemudian penindakan juga gitu ya. Jadi strateginya memang perlu diubah. Kalau memang mau targetnya selesai pemerintah 5 tahun ke depan, Prabowo pingin indeks persepsi korupsi 50. Sekarang pertanyaannya, dengan saya ngebebasin ini, indeks persepsi korupsinya naik nggak? Enggak, Pak. Ya, Merosot terus ya, itu, Pak. Iya, jadi makanya saya bilang, oke, cinta kasih terhadap rakyat itu boleh. Jadi cinta kasih terhadap rakyat itu tidak seperti itu. Oke, Ya. Pak. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi ya, Pak, teori terkait dengan aturan hukum itu harus bermanfaat, harus ada nilai ekonominya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal uang gitu ya, Pak, sebanding nggak sih, Pak, sebenarnya yang dikorupsi dengan yang dikembalikan gitu, Pak, terhadap penderitaan rakyat selama ini? Nah, ini lagi-lagi teori lagi, Mbak. Makanya kan kemarin itu saya ngambil contoh ya, kenapa tukang restoran itu disogok sama tukang ikan, itu swasta sama swasta loh. Tapi kalau di Singapura itu bisa dihukum. Makanya negaranya indeks persepsi korupsinya 80. Kalau ada supir forklift disogok sama supir truk di pelabuhan supaya nggak ngantri kontainernya, itu juga dihukum, didenda kan gitu ya. Kita kan PPK baru bicara penyelenggara negara, ya nggak? Baru kita bicara penegak hukum lainnya itu kepolisian dan kejaksaan, mereka boleh swasta ke swasta umpamanya, atau itu pun begitu juga belum, baru penyelenggara negara dan swasta gitu ya. Jadi maksud saya, kalau kita pingin mengatakan bahwa hukum yang dibuat itu adalah membawa efek kemudian orang merubah perilakunya, jadi perilaku korup menjadi perilaku yang bersih dan menghargai setiap upaya-upaya yang membuat negara menjadi bersih sekecil apapun, itu nggak dilihat jumlahnya. Itu $1 tuh didendanya juga itu. Tapi didenda $1 kan juga itu yang supir forklift disogok sama supir truk tadi itu, mereka didenda itu kan maksudnya untuk menunjukkan ada yang tidak benar gitu loh. Dan jadi ada konsekuensinya setiap. Jadi jangan dilihat jumlahnya. Jadi yang dilihat itu pelakunya. Hari ini iya nyogok $1, menyuap $1. $1 kecil banget gitu loh. Tapi yang dilihat kan yang dirusak dari disiplinnya. Jadi nanti ada lagi yang disebutnya sebagai dwelling time. Rupanya di pelabuhan itu kalau kita nyogok tuh dwelling time kita jadi kenceng gitu. Yang lain yang nggak nyuap jadi lambat, numpuk kontainernya kan gitu kan. Yang dilihat kan di situ. Jadi jangan dilihat nilai suapnya, baik yang diberikan maupun yang diterima. Implikasinya yang dirusak itu kan ketidakadilannya gitu. Jadi sekali lagi, ya udahlah, dia kan korupsinya berapa sih? Cuman makanya dulu ada sebutan KPK itu di atas 1 miliar dan seterusnya. Itu kan dalam penindakannya. Di dalam pencegahannya ya kita tetap memberikan pendidikan, even anak yang baru SD diajarin untuk disiplin supaya nanti kalau udah besar dia tidak jadi korup kan gitu ya. Jadi jangan dilihat di jumlahnya, kerusakannya yang ditimbulkannya gitu. Hari ini nyuapnya $1, besok kalau dia jadi pejabat nyuapnya jadi 3 miliar gitu kan, karena itu yang dirusakkan perilaku gitu loh, Mbak.
Oke, baik. Pak, boleh juga dong Pak diceritain soal perjuangan dulu Bapak ketika jadi pemimpin KPK gitu ya Pak. Gimana untuk mengungkap dan menangkap dari koruptor itu sendiri sampai ya ini nggak boleh nih cuma dimaafkan gitu aja gitu. Iya, sebenarnya prinsipnya ya Mbak Lea ya, jadi maksud saya gini loh, bahwa hukum itu Anda nggak boleh karena tanpa memegang kekuatan bukti yang cukup untuk kemudian menindak seseorang. Benar kita tidak boleh dendam. Ini kan salah satu menterinya nih selalu ngomong di beberapa seminar kemarin tuh selalu ngomong hukum itu tidak boleh dendam, katanya begitu. Ini bukan soal dendam, ini soal bukti, ya kan? Soal kemudian ada proses harus dipotong tahanannya ya silakan gitu. Tapi kalau kita lihat proses-proses penindakan yang dilakukan di KPK itu, malah lu bayangin aja ya, itu 8.000 surat, saya selalu mengulang-ulang ini. 8.000 surat itu itulah orang-orang yang datang yang hopeless dan helpless. Iya. Ya kan, itu udah hopeless, helpless. Dia udah nggak merasa saya harus kemana lagi. Gua kirim surat deh ke KPK. Itu bukan orang-orang yang kurang kerjaan tuh yang 8.000 surat tuh. Katakanlah kita ngurangin mungkin hari ini ribuan ya. Tapi kan kita coba bisa menyelesaikan berapa kasus. Pegawai KPK aja penyidiknya saya dengar tuh cuma 100 orang saat ini. 100 orang tuh kebanyakan juga dari background yang sangat berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu berimbang, ada penyidik internal, penyidik eksternal dan seterusnya. Nah, dari sisi itu aja risiko tantangannya menjadi lebih banyak. Jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana proses penyidikan itu dilakukan, dari banyaknya surat yang masuk kita hanya baru menyelesaikan beberapa perkara, ya kita ini sebenarnya kayak menggarami laut. Iya, karena perilaku nggak berubah. Makanya orang bilang udah bubarin aja KPK, jangan begitu. Ada KPK aja nggak berubah-berubah perilakunya, apalagi kalau tidak ada KPK-nya kan gitu ya. Jadi sekali lagi komprehensifnya itu berpikirnya itu adalah bagaimana kita melakukan penindakan karena bukti yang cukup dan selalu prudent di pengadilan, walaupun akan ada selalu pra-peradilan dan akan ada selalu perdebatan kalau bicara pasal 2, pasal 3, sebagaimana Thomas Lembong yang di kejaksaan. Kalau di KPK itu saya walaupun sering mendebat, selalu mengatakan kalau pasal 2, pasal 3, Pak Saud, kalau nggak ada kickbacknya kita nggak bisa apa-apa. Ya, tapi kan negara rugi, iya kickback nggak ada. Nah itulah perdebatan pasal 2, pasal 3 itu kita minta tuh diperjelas. Apa sih yang namanya kerugian negara, ada perbuatan curang atau menyalahgunakan wewenang, atau umpamanya itu kita anggap itu juga dianggapnya bagian daripada dendam tadi. Karena dia business judgment rule-nya yang jalan, dia bikin pertimbangan-pertimbangan bisnis tapi kemudian negara jadi rugi. Kok kita menghukum orang kayak gitu? Jangan dendam dong Pak Saud. Nah makanya bagi hukum-hukum yang belum jelas, undang-undang yang belum jelas harus diperjelaskan undang-undang tipikornya. Bagi KPK-nya yang masih kemudian jadi independen, jadi defenden dan seterusnya, ya itu dibenarin. Saya lebih cenderung sebenarnya Pak Prabowo membahas itu tuntas. Hal-hal yang belum jelas di undang-undang KPK-nya, kemudian hal-hal yang belum jelas di undang-undang tindak pidana korupsinya. Daripada kita bicara-bicara ini, udah biarin aja mereka dulu di dalam. Kalau memang beratnya ada pertimbangan ekonomi, kemudian jadi panik, semua cara dipakai. Naikinlah harga ini jadi 12%, kemudian seterusnya dan lain-lain. Jadi saya bilang memang ini 10 tahun belakangan ini kan kita ngaco ya. Kemudian kita kayak baru bebas dari sebuah siksaan 10 tahun belakangan ini, kemudian kita memakai terobosan banyak hal-hal yang kita sebenarnya lupa filosofi daripada menjalankan pemerintahan yang disebut sebagai good corporate governance. Jadi kalau Anda menjadi pemerintahan yang baik, kalau GCG itu ya pertama memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus real. Ya itu yang saya bilang tadi, teori harus dibawa semuanya ke dalam. Jadi sekali lagi penyidikan atau penuntutan dilakukan KPK di masa lalu, dia kan menjadi sangat independen karena undang-undang KPK-nya masih lama. Nah sekarang ini kan jadi lebih sulit. Coba aja kepemimpinan yang terpilih ini kan pertanyaannya, mereka bisa nggak Pak Saud? Mereka mampu nggak sih untuk tidak diremot dan seterusnya? Risikonya masih terlalu tinggi daripada saya bilang udah kita beresin undang tindak pidana korupsinya. Kalaupun ada perampasan aset dibenarin juga. Karena kita nggak boleh dendam, tapi kita minta dia mengembalikan. Nah itu kan lebih wise, bener nggak? Yeah. Daripada sekedar mengembalikan dengan cara kayak begitu, diam-diam suruh kembaliin, nggak juga begitu. Pakai aja undang-undang perampasan aset, untuk kemudian kita minta dia mengembalikannya. Dan itu kepastian hukum. Dan itu adil buat semua gitu. Jangan-jangan nanti
Orang yang sudah benar-benar terpuruk ketika korupsi, dia memang mewah, tapi sekarang hidupnya udah tersiksa, disuruh mengembaliin, nggak punya uang, nggak bisa ngembaliin. Sementara ada orang yang memang mau korupsinya banyak, dia masih sehat, uangnya masih banyak, dia mengembaliin, kemudian mereka dikasih reward yang berbeda dengan orang yang tidak ngembaliin. Jadi ketidakpastian menjadi lebih tinggi, gitu Mbak Lea. Oke, baik. Berarti ini harusnya Presiden Prabowo ini lebih fokus ke hal-hal yang persoalan yang real gitu ya Pak ya, dan penindakan juga tetap harus dijalankan supaya ada efek jerak gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kembali lagi pikiran saya boleh salah. Karena ini kita berpikir kita berdua di forum ini, kita belum mendengar pendapat-pendapat civil society, penegak-penegak hukum yang berpengalaman, terus kemudian para ahli logika dan para ahli hukum yang mereka lebih pintar dari kita untuk kemudian menjabarkan ini, sehingga kemudian kita ketemu sebuah formula bahwa hukum yang pasti, hukum yang adil, dan hukum yang bermanfaat itu gitu. Jadi bukan hukum yang tidak adil, hukum yang tidak bermanfaat, hukum yang tidak menciptakan kepastian. Itu kan filosofi dalam menegakkan hukum yang semua kita tahu gitu. Tapi once kita menjadi penyelenggara negara, kita jadi berubah. Karena kesannya kita kayak seperti pingin nyenangin rakyat di satu sisi, tapi sebenarnya tanpa sadar kita tuh bikin rakyat lebih tersiksa. Enak banget udah dikorupsi dibebasin, saya dari dulu nggak dapat apa-apa katanya gitu kan. Itu kan harian isunya ketidakadilan kan Mbak Lea ya. Iya. Di situ kira-kira. Ya. Oke, baik. Pak Saud, terima kasih banyak ya Pak Saud atas waktunya. Ya, sama-sama. Kirim salam sama teman-teman. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Kita masih bahas soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang hendak memberikan kesempatan pada koruptor kalau bisa mengembalikan uang hasil curiannya itu. Apa sih dampak pernyataan itu bagi penanganan korupsi di Indonesia? Kita bahas bareng peneliti Transparency International Indonesia, TII Bagus Pradana. Mas Bagus, Prabowo kan bilang nih koruptor termaafkan kalau dia ini mengembalikan uang hasil korupsinya. Mungkin pertama gimana kali ya tanggapannya? Ya. Jadi fenomena korupsi ini bukan sekedar soal uang, tapi ada kejahatan serius dengan dampak yang luas sebenarnya terhadap masyarakat ya. Jadi korupsi ini memiliki mens rea atau niat jahat, sama seperti tindak kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampasan hak orang lain, pelecehan seksual, itu sama, ada mens rea-nya, ada niat jahatnya. Hanya mengembalikan hasil yang dikorupsi itu tidak menghilangkan fakta bahwa tindakan tersebut sudah mencederai kepercayaan publik, merusak tata kelola negara, dan menimbulkan kerugian besar yang tidak selalu bisa dinilai secara material ya. Jadi korupsi ini bukan sekedar uang, tidak bisa disimplifikasi hanya sekedar masalah uang. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban tidak hanya menyita hasil korupsi, tapi juga memastikan bahwa pelakunya dihukum sesuai hukum yang berlaku. Jadi yang harus diadili adalah mens rea-nya, adalah niat jahatnya. Dan memaafkan koruptor itu hanya karena dia mengembalikan uang yang dia korupsi, itu adalah presiden buruk bagi penegakan hukum. Mas, apakah pantas koruptor diberikan kesempatan? Kan dia itu mencuri ya, merugikan dan bahkan menyakiti rakyatnya gitu. Nah, memberikan kesempatan kedua pada koruptor atau memaafkan koruptor ya, istilah yang viral sekarang, melalui pengampunan atau apapun bentuknya itu hanya akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Korupsi adalah kejahatan terhadap rakyat. Sebenarnya kita bisa mendefinisikan korupsi ini luas ya. Korupsi adalah kejahatan terhadap negara. Dan dalam entitas negara ini tidak cuma ada pemerintahnya, tapi juga ada rakyatnya di situ. Jadi korupsi otomatis juga merupakan kejahatan terhadap rakyat. Rakyat kehilangan akses terhadap sumber daya yang dikorupsi oknum-oknum itu. Apapun itu bentuknya, mulai dari semisal ya, korupsinya di bidang pendidikan, di sektor pendidikan. Rakyat kehilangan akses di pendidikan, akses di kesehatan, akses di infrastruktur, dan akses di pelayanan-pelayanan lainnya yang itu merupakan kewajiban negara sebenarnya kan, seperti itu. Akibat uang negara yang dikorupsi itu. Jadi kembali lagi memberikan pengampunan kepada koruptor seolah-olah apa ya istilahnya, bisa dienolkan mens rea-nya,
itu menyampaikan pesan bahwa korupsi bukanlah kejahatan yang serius. Jadi ya kalau kita jujur, itu korupsi itu ya itu tadi ada mensreanya, dia sama seperti bentuk kejahatan yang lain. Dan bahkan lebih jahat lagi, saya kira lebih jahat lagi daripada kejahatan-kejahatan yang terlihat, karena dampak dari korupsi itu sistemik dan meluas. Jadi dia semacam gerbang atas dampak-dampak yang lain, atas fenomena-fenomena yang merugikan lain. Makanya muncul itu istilah kerugian negara. Dan negara ini, entitas negara ini tidak hanya pemerintah, tapi juga ada rakyat di situ, merugikan rakyat. Nah, kalau dampak dari pernyataan ini tuh seperti apa? Pengampunan koruptor ini dapat membawa beberapa dampak negatif ya. Yang pertama, dapat melemahkan penegakan hukum. Jadi pelaku kejahatan lain mungkin merasa bahwa mereka juga bisa lolos dari hukuman jika mengembalikan hasil kejahatannya. Ini kan merupakan pelemahan ya terhadap hukum. Kemudian yang kedua, mendorong keberanian untuk melakukan korupsi. Jadi pelaku-pelaku lain akan merasa bahwa tindakan mereka itu ternyata ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu ringan, yaitu adalah dengan mengembalikan. Yang kedua, yang ketiga, merusak kepercayaan masyarakat. Jadi ya kita bisa lihatlah pelemahan KPK. KPK kehilangan kepercayaan publik dan muncul statement seperti ini. Dan ini menandakan bahwa ada satu ketidakadilan kan seperti itu. Dan ketidakadilan ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap APH, aparat penegak hukum, dan sistem hukum di Indonesia. Dan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menambah luas kesenjangan sosial. Karena korupsi yang tidak ditindak dengan tegas, itu akan terus merugikan masyarakat. Gimana nih Mas, Anda melihat omongan Prabowo ini, apakah bakal menambah kesuburan korupsi di Indonesia? Jadi pernyataan Presiden ini dapat menjadi sinyal yang salah kepada publik sebenarnya. Pemimpin negara seharusnya tegas terhadap korupsi, baik dalam ucapan maupun tindakan. Nah, apa yang beliau sampaikan ini merupakan cerminan dari sikap permisif sebenarnya. Dan sikap permisif seperti ini berpotensi membuat korupsi semakin subur karena pelaku merasa hukuman yang seharusnya dia terima dapat dinegosiasikan. Padahal integritas hukum harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kalau dia ngomong koruptor bisa mengembalikan hasil curian diam-diam supaya katanya tuh nggak ketahuan. Nah, apakah ini tidak termasuk mau menipu masyarakat, Mas? Kalau bicara apakah ini menipu masyarakat atau tidak, ya tentu saja kan seperti itu. Jadi pernyataan seperti ini, apa ya istilahnya, tidak hanya menyesatkan ya, tapi juga berpotensi merusak sistem hukum di Indonesia. Kemudian pernyataan seperti ini juga melemahkan prinsip transparansi yang menjadi pilar utama dalam pemerintahan yang bersih. Terima kasih Mas Bagus. Nah, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman punya sejumlah catatan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mau memaafkan koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsinya. Mas Zainur, mungkin tanggapannya dulu kali ya terkait dengan pernyataan memaafkan ini. Soal pengampunan ataupun tidak akan diproses hukum para koruptor asalkan mau mengembalikan hasil korupsinya. Ya, ide ini mungkin punya tujuan baik, tetapi justru berbahaya dan bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20/2001 di sana disampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu tidak menghapus pidana gitu ya. Sehingga meskipun seorang pelaku tindak pidana itu telah mengembalikan hasil pidana korupsi yang dilakukannya, itu tidak menghapuskan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Nah, kalau dampaknya apa aja nih, Mas? Dari sisi hukum, pengembalian kerugian itu mungkin akan berpengaruh terhadap misalnya tuntutan yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim. Bisa juga menjadi alasan yang meringankan begitu ya. Karena misalnya itu merupakan bentuk sikap kooperatif. Jadi secara hukum saat ini tidak boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diproses hanya karena mengembalikan kerugian keuangan negara. Itu secara hukum. Yang kedua, secara praktik tidak mungkin juga
Ya, para pelaku tindak pidana korupsi itu mau mengembalikan hanya karena kata-kata begitu ya, hanya karena omon-omon begitu ya. Pelaku tindak pidana korupsi itu akan gentar dengan bentuk penindakan begitu ya. Jadi mereka tidak akan gentar ya hanya diancam secara lisan meskipun oleh presiden sekalipun gitu ya. Karena selama ini mereka toh sudah lolos dari jeratan aparat penegak hukum. Jadi menurut saya yang diperlukan justru adalah bentuk penindakan yang tegas dan keras kepada para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan instrumen hukum yang tersedia saat ini, yaitu dilakukan oleh aparat penegak hukum secara kolaboratif antara kepolisian, kejaksaan, KPK harus bahu-membahu, ya berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi khususnya dalam bentuk penindakan. Kalau maksudnya adalah ini digunakan untuk ke depan gitu ya, mereformulasi pemidanaan terkait dengan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi itu memang mungkin bisa dilakukan. Syaratnya adalah dengan mengubah undang-undang. Tetapi bukan untuk pelaku perorangan. Secara konsep, pelaku perorangan itu tidak bisa ya diampuni dalam tanda kutip ketika dia melakukan korupsi meskipun sudah mengembalikan. Ya, yang bisa dilakukan dalam tanda kutip pengampunan itu adalah korporasi, pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk korporasi. Sistem apa yang bisa digunakan? Yaitu DPA, Deferred Prosecution Agreement. Jadi ini juga banyak digunakan di negara-negara lain ya, seperti misalnya di Inggris gitu ya, ketika Rolls-Royce itu menyuap Direktur Utama Garuda Emir Syahsatar waktu itu, Rolls-Royce oleh penegak hukum Inggris diberikan dalam tanda kutip tidak dituntut secara pidana karena membayar sejumlah uang begitu ya. Jadi ini dimungkinkan ya, ada sistem yang bisa diadopsi dari negara-negara yang biasanya negara tersebut adalah negara common law dengan model DPA itu, Deferred Prosecution Agreement itu gitu ya. Tetapi itu bukan berarti sekadar mengembalikan uang hasil korupsinya, tetapi di sana juga ada denda yang sangat tinggi gitu ya. Jadi intinya adalah dengan mengembalikan hasil korupsinya, dengan membayar denda, itu manfaat untuk negara jauh lebih tinggi daripada melakukan penuntutan terhadap korporasi. Tapi itu sekali lagi hanya bisa untuk korporasi, bukan merupakan pelaku individu gitu ya. Nah, kalau misalnya alasannya gitu ya untuk recovery gitu aset negara, itu gimana? Ada catatan nggak? Kalau maksudnya adalah ingin mengoptimalkan aset recovery, maka alamatnya bukan dengan melakukan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi meskipun mengembalikan ya. Yang harus dilakukan adalah pemerintah segera lakukan revisi terhadap undang-undang tindak pidana korupsi untuk mengkriminalisasi illicit enrichment ya, atau pengayaan secara tidak wajar itu. Jadi nanti kalau ada harta penyelenggara negara yang tidak wajar, maka harus membuktikan secara terbalik asal usulnya. Kalau tidak bisa membuktikan maka dirampas untuk negara gitu ya, illicit enrichment gitu ya. Jadi revisi Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 sesuaikan dengan Konvensi PBB melawan korupsi, perbaiki pasal-pasal yang lemah di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, segera bahas dan sahkan RUU perampasan aset. Nah, RUU perampasan aset itu bisa digunakan untuk melakukan repatriasi aset-aset korupsi yang dilarikan ke luar negeri khususnya begitu ya. Biasanya begitu. Kenapa? Karena rezim undang-undang perampasan aset itu menggunakan model non-conviction based asset forfeiture, NCB asset forfeiture ya, NCB AF. Nah, NCB asset forfeiture itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi khusus, yaitu dalam kondisi pelakunya baik itu tersangka maupun terdakwa itu melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, sakit permanen ya, atau diputus lepas gitu ya. Jadi undang-undang perampasan aset nanti kalau sudah disahkan itu tidak bisa misalnya digunakan untuk menjerat misalnya Rafael Alun, itu tidak bisa gitu ya. Tapi bisa digunakan misalnya untuk menjerat pelaku korupsi yang kabur ke luar negeri misalnya Paulus Thanos atau yang lain gitu ya. Terima kasih, itu tadi peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman. Newsbeat. Setelah rezim Presiden Bashar al-Assad jatuh, PBB menyerukan Suriah menjalankan pemilu dengan asas kebebasan dan keadilan.
Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyarankan Suriah mengadopsi model konstitusi baru di mana pemilihan pemimpin negara dijalankan dengan bebas dan adil setelah masa transisi pemerintahan berakhir. Tak sekadar memberikan dorongan perubahan sistem konstitusi, PBB juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Lantaran usaha menggulingkan Asyad oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS menimbulkan peperangan paling mematikan. Perang ini juga menimbulkan ketergantungan Suriah terhadap bantuan kemanusiaan. Ex-perwira intelijen militer dan pertahanan Korea Selatan mengungkap pembahasan rencana operasi darurat militer yang diprotes masyarakat dilakukan sambil makan burger di restoran cepat saji. Pembahasan dilakukan 2 hari sebelum Presiden Yoon Suk-yeol menetapkan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Melansir Yonhap, polisi dikabarkan telah mendapat rekaman CCTV dari 4 pejabat yang membahas rencana darurat militer di restoran cepat saji tersebut. 2 kolonel juga diselidiki atas dugaan peran mereka dalam pemberlakuan darurat militer. Sedangkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol terus mangkir dari pemanggilan terkait kisruh darurat militer. Kabarnya, Yoon mengabaikan panggilan jaksa dan panggilan kantor penyelidikan korupsi untuk pejabat tinggi atau CIO. Pemerintah Skotlandia berencana melarang pejabatnya menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp selama menjalankan tugas resmi. Kebijakan ini diumumkan Wakil Menteri Pertama Skotlandia, Kate Forbes. Kebijakan ini bakal dimulai musim semi 2025. Larangan menggunakan aplikasi WhatsApp selama menjalani tugas negara dibuat setelah ditemukan banyak pejabat yang menghapus pesan selama pandemi COVID-19. Padahal ada banyak pejabat yang bekerja dari rumah dan penggunaan aplikasi pesan meningkat. Di sisi lain, Kate Forbes memastikan pejabat negara masih bisa menggunakan aplikasi pesan singkat tersebut untuk kepentingan pribadi. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Petisi penolakan atas kenaikan PPN 12% gagal diserahkan ke Presiden Prabowo Kamis kemarin. Pihak kepolisian menghalangi massa dan menolak perwakilan untuk menyerahkan petisi tersebut. Inisiator dari petisi yang menamakan dirinya Bareng Warga mengatakan kenaikan PPN jadi 12% merupakan kebijakan yang bakal mempersulit masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan akan naik. Padahal kondisi ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja. Perwakilan Bareng Warga, Rishad Azari mengatakan dirinya dan massa yang terdiri dari K-popers dan gamers itu merasa kecewa dengan penolakan penyerahan petisi tersebut. Petisi yang mulanya muncul di situs change.org itu mengingatkan pemerintah soal tingginya pengangguran per Agustus 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, masih ada 4,91 juta pengangguran dan 83,8 juta orang bekerja di sektor informal. Mereka juga mengkritik upah yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Atas semua pertimbangan tersebut, pemerintah didesak membatalkan kenaikan PPN 12% di 2025. Masih dari Jakarta, survei Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menunjukkan masih adanya hujatan atau perkataan yang merendahkan perempuan di dunia politik. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, survei ini dijalankan secara daring jelang pemilu 2024. Survei dilakukan pada 283 perempuan anggota organisasi non-pemerintah di 30 provinsi. Beberapa perempuan yang disurvei memiliki pengalaman kontestasi elektoral sebagai caleg atau kepala desa atau kelurahan. Pengalaman yang paling banyak dihadapi responden adalah hujatan psikologis tentang ketidakmampuannya di politik. Hasil riset menunjukkan 26,7% responden mengaku kadang-kadang mengalami hujatan, 11,1% sering mengalami hujatan, dan 4,4% selalu mengalami hujatan. Selain hujatan, ada responden yang mengalami pengancaman dan kekerasan fisik. Terakhir ke Semarang, Wakil Komandan Pas Pampres Samson Sitohang membantah kabar yang menyebutkan anak buahnya mengusir jemaat ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Klarifikasi dikeluarkan setelah video bernarasi pengusiran jemaah ketika Wakil Presiden Gibran hendak menunaikan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang viral di sosial media. Samson mengatakan selama Gibran mengikuti ibadah sholat Jumat, Pas Pampres yang bertugas tidak mengusir jemaat. Namun memang ada syaf yang khusus diisi Gibran, pejabat dan anggota Pas Pampres. Samson mengklaim Gibran selalu berpesan untuk menjalankan pengamanan yang humanis kepada masyarakat. Klarifikasi dari Samson dikonfirmasi Ketua Umum Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jateng Ahmad Daroji. Ahmad mengatakan selama kunjungan Gibran berbaur dengan masyarakat dan menolak perlakuan khusus. Sedangkan narasi yang ramai di media sosial dinyatakan tidak sesuai fakta di lapangan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.